Halo Plus Fleksi, nggak worry tagihan bablas, bisa tambah kuota sesuai kebutuhan. Pemirsa, penetapan Abdul Wahid sebagai tersangka oleh KPK menambah panjang daftar Gubernur Riau yang terjebak korupsi. Sebelumnya, pemirsa, 3 nama sudah lebih dulu berurusan dengan KPK dengan modus operandi yang beragam. Apa yang membuat perilaku culas ini berulang? Benang Merah hadir dengan episode Tradisi Pacu Korupsi Riau. Penetapan Abdul Wahid sebagai tersangka dugaan pemerasan oleh KPK bak menyingkap kultur tak jujur gubernur. Bagaimana tidak? Sejak KPK berdiri di penghujung tahun 2002 silam, Abdul Wahid menjadi gubernur keempat Riau yang terjerat korupsi oleh lembaga anti rasuah tersebut. Sementara, 3 gubernur terdahulu yang berkasus serupa lebih ironis lagi, lantaran praktik lancung itu terjadi dalam periode waktu yang praktis berurutan. Diawali oleh Saleh Jasid, kemudian diikuti suksesornya Rusli Zainal dan Anas Mamun. Jadi kami tidak pernah membayangkan bahwa seorang kepala daerah sekelas Riau itu tersandung dengan kasus-kasus yang, mohon maaf ya, saya boleh menyampaikan mungkin remeh-temeh kan gitu. Padahal biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan pilkada baik negara maupun kepala daerah yang mengikuti kontestasi pilkada ini tidak sebanding. Mestinya memang supervisi ini harus menjadi acuan yang paling utama. Karena terus terang negara juga dirugikan, daerah juga sangat dirugikan, dan tentunya masyarakat akan sangat dirugikan. Tentu ada beberapa faktor atau persoalan yang memang rasanya tidak cukup diselesaikan hanya dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum kita, baik itu KPK maupun yang lain. Satu, yaitu terkait dengan upaya perbaikan sistem atau pencegahan yang memang menurut kami di ICW ini penting dilakukan agar kasus korupsi itu tidak berulang. Apalagi kalau dilihat dari kasus terakhir, ini kan modusnya atau bentuk korupsinya ini juga bukan satu modus dan satu bentuk korupsi yang baru. Bisa juga dilihat dari efektivitas penegakan hukum itu sendiri. Walaupun sudah berkali-kali ada penindakan yang dilakukan oleh KPK ataupun penegak hukum yang lain untuk kepala daerah, ini kan yang bisa kita lihat satu, seberapa penegakan atau penindakan hukum itu membawa dampak efek daya cegah ataupun efek jerak begitu ya bagi pelaku kasus korupsi. Saleh Jasid menjadi gubernur Riau pertama yang berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia terlibat pengadaan 20 unit mobil pemadam kebakaran senilai 15,2 miliar rupiah pada 2003 silam. Saleh Jasid yang menjadi gubernur Riau periode 1998 hingga 2003 ini didakwa melakukan korupsi dana anggaran pendapatan dan belanja daerah Riau tahun 2003 sebesar 4,71 miliar rupiah. Perihal pengadaan mobil pemadam kebakaran tersebut, Saleh dianggap melakukan penunjukan langsung tanpa tender resmi. Sedangkan batasan nilai pengadaan barang dengan penunjukan langsung saat itu disebut sebesar 200 juta rupiah. Saleh Jasid kemudian divonis 4 tahun penjara dan denda sejumlah 200 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Ia tercatat memimpin Provinsi Riau selama 4 tahun 328 hari. Tampuk Gubernur Riau kemudian dilanjutkan Rusli Zainal. Ia memimpin Riau selama 2 periode. Periode pertama mulai 21 November 2003 sampai 31 Juli 2008. Periode kedua dari 21 November 2008 hingga 12 November 2013. Di antara 2 periode tersebut, Wan Abu Bakar selaku wakil gubernur pada periode pertama Rusli sempat mengisi kursi gubernur saat transisi selama 113 hari. 2 periode memimpin Riau, Rusli Zainal alih-alih belajar dari rekam jejak Saleh Jasid, kala itu ia malah terjerat 3 kasus dugaan korupsi. Pertama, kasus penerimaan hadiah terkait revisi peraturan daerah nomor 6 tahun 2010 tentang penambahan biaya arena menembak PON Riau. Kedua, pemberian hadiah perihal pembahasan perda yang sama.
Ketiga, perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang. Menyoal pengesahan bagan kerja izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman periode 2001-2006. Kalau korupsi terus-terusan menjadi satu kejahatan yang lebih besar untungnya dibandingkan dengan risiko atau hukumannya, ya ke depan saya yakin ke depan kita masih akan dihadapkan pada fenomena di mana pejabat kita, tidak hanya kepala daerah, itu akan terlibat kasus-kasus korupsi, dan penindakan yang dilakukan oleh KPK, kepolisian atau kejaksaan ini ya tidak akan terus berkejaran dengan korupsi itu sendiri gitu. Nah, kalau kita lihat misalnya spesifik terkait dengan penindakan yang dilakukan di daerah Riau, di Provinsi Riau, ini memang sudah ada 3 gubernur sebelumnya yang divonis bersalah begitu ya. Tapi kalau dilihat dari hukumannya ya masih ringan, dan negara bisa dibilang masih bersikap terlampau baik begitu kepada pelaku kejahatan korupsi. Betapa Provinsi Riau seakan menjadi ajang korupsi gubernur, kian kentara tatkala Anas Ma'amun melanjutkan kepemimpinan Rusli Zainal. Ia terjerat dalam operasi tangkap tangan oleh KPK pada September 2014 saat pemerintahannya belum genap 1 tahun bergulir. Saat itu Anas Ma'amun diduga menerima suap untuk menerbitkan persetujuan usulan revisi surat keputusan tentang perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan. Proses hukum terhadap Anas kemudian menjatuhkan vonis 6 tahun penjara untuknya. Akibat perbuatannya, Anas Ma'amun terpaksa menyudahi jabatannya lebih cepat. Masa jabatan Anas hanya berumur 2 tahun 70 hari, yakni sejak dilantik pada 19 Februari 2014 dan berakhir pada 29 April 2016. Ya tidak heran kalau kemudian pejabat yang melanjutkan kepala daerah terpilih dari proses pemilu yang selanjutnya itu tersandung kasus korupsi lagi, karena memang proses penegakan hukum atau hukuman yang diberikan oleh negara kepada pelaku korupsi itu masih terbilang ringan gitu. Yang penting dilakukan oleh negara yang serius untuk memerangi korupsi itu tidak hanya mempenjarakan orang begitu ya, tetapi juga memastikan bahwa hukuman terhadap koruptor itu juga punya aspek daya cegah dan efek jerahnya. Yang juga penting dilihat dalam hal ini adalah bagaimana fungsi filter yang dilakukan oleh partai politik ketika mereka merekrut calon-calon kepala daerah ataupun calon-calon pejabat elected official yang lain. Buah dugaan pemerasan yang dilakukan Abdul Wahid membuat Riau disorot lantaran sejauh ini gubernur mereka paling banyak terjerat korupsi. Meski begitu, bukan berarti gubernur provinsi lain tak ada yang berkasus. Aceh, Sumatera Utara, Banten hingga Papua pun tercatat pernah mendorehkan noda serupa.